Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul pandangan teoritis dalam konseling dan contoh aplikasi. Langsung saja masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan langsung oleh rekan-rekan saya. Materi pertama ada konseling dalam pendekatan psikoanalisa. Nah, jadi perilaku manusia itu ditentukan oleh banyak faktor seperti kekuatan irasional, motivasi dari alam bawah sadar, dan adanya dorongan biologis serta naluriah yang berkembang beriringan dengan tahapan psikoseksual. Nah, jadi perilaku manusia itu memiliki banyak faktor dalam pembentukannya. Kemudian mengenai teori kepribadian, Freud membaginya menjadi beberapa bagian, diantaranya ada struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Nah, untuk struktur kepribadian ada tiga, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Nah, sadar ini merupakan kesadaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di mana membuat kita sadar akan peristiwa yang terjadi. Untuk prasadar itu berisi tampungan ingatan-ingatan yang tidak kita ungkapkan, namun bisa diingat kembali bila diusahakan. Kemudian ada tak sadar. Nah, ini isinya berupa insting-insting dan pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, lalu ditekan pada alam bawah sadar. Kemudian, untuk dinamika kepribadian, Freud menyebutkan bahwa perilaku yang dilakukan manusia merupakan dorongan insting. Nah, insting ini terbagi menjadi dua, yaitu insting hidup dan insting mati. Insting hidup ini berfungsi agar manusia tetap hidup dan memiliki keinginan untuk hidup. Kemudian ada insting mati yang berfungsi untuk merusak diri sendiri. Nah, insting ini bekerja secara sembunyi. Nah, kemudian ada perkembangan kepribadian atau disebut juga dengan tahapan kepribadian. Nah, di sini ada tahapan yang pertama itu tahap oral, di mana pusat kepuasan anak terdapat di mulut. Kemudian ada tahap anal, itu kepuasannya berada di anus. Kemudian pada tahap palix, itu kepuasannya berada di organ kelamin. Kemudian di tahap laten, nah di sini ketertarikan seksual anak menurun karena banyaknya kegiatan yang dilakukan anak, seperti sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian di tahap terakhir ada genital. Di sini ketertarikan seksual anak mulai meningkat ditandai dengan mereka tertarik pada lawan jenis. Kemudian, bagaimana sih pandangan teoritis konseling menurut pendekatan psikoanalisa? Nah, jadi menurut psikoanalisa, konseling itu adalah teknik atau metode pengobatan yang dilakukan terapis dengan cara menggali atau mengungkapkan pengalaman masa lalu yang direpresi saat masih kecil, serta memunculkan dorongan-dorongan tersembunyi yang tidak dia sadari. Nah, selain itu, konseling psikoanalisa juga didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan psikologi yang menitikberatkan pada faktor dinamika psikis yang menentukan tingkah laku manusia berupa teknik khusus dalam mendalami alam ketidaksadaran dan menjadi metode penafsiran serta penyembuhan gangguan mental. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya konseling psikoanalisa ini merupakan konseling yang membantu dalam menyelesaikan masalah alam bawah sadar dengan teknik-teknik tertentu yang tujuannya itu untuk menyembuhkan gangguan mental. Adapun teknik-tekniknya itu ada teknik talking cure, kemudian asosiasi bebas, kemudian ada analisis mimpi, analisis resistensi, kemudian ada analisis transferensi, dan yang terakhir itu ada interpretasi. Selanjutnya ada contoh konseling. Nah, ada beberapa teori dari psikoanalisa yang dapat digunakan atau diaplikasikan dalam konseling. Nah, contohnya itu untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama itu ada bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Hal ini maksudnya adalah konseling akan memberikan dampak yang efektif apabila konselor dapat memahami kebutuhan dan keinginan pada anak berkebutuhan khusus secara mendalam dengan komprehensif, serta memaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, adanya pengaruh masa lalu. Nah, menjadikan konselor harus lebih memusatkan perhatiannya pada pengungkapan masa lalu dari anak berkebutuhan khusus, yang mana masa lalunya ini mempengaruhi perilaku masa kini, akan tetapi tidak menampik pentingnya perilaku dan suasana masa kini yang mempengaruhi perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga ada kecemasan.
Nah, sebagai hasil dari keadaan terdesak yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan konseling, yaitu membantu anak berkebutuhan khusus agar memahami motivasi-motivasi yang ada di dalam dirinya. Untuk selanjutnya memahami motivasi untuk selanjutnya memilih, memutuskan, dan merencanakan hidup secara bijaksana atau mengembangkan keterampilan kompensatoris pada ABK. Nah, yang terakhir, adanya tahapan perkembangan kepribadian individu. Hal ini dapat digunakan pada proses konseling, baik itu sebagai materi atau pendekatan. Konsepnya itu adalah konseling pada ABK akan menjadi efektif apabila materi, metode, dan teknik konseling sesuai dengan tahapan perkembangan kepribadian anak tersebut dalam kapasitasnya sebagai klien. Halo semuanya, saya Najwa Halisa Yasmin akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 2, yaitu ini tentang behavioristik dan kognitif behavioral. Nah, pertama-tama apa sih pengertian dari konseling dengan pendekatan behavioristik ini? Nah, yaitu upaya untuk menggunakannya secara teratur atau sistematis. Pengetahuan teoritis serta empiris diperoleh dari penggunaan metode eksperimen dalam psikologi guna memahami dan mengobati perilaku abnormal. Dalam pencegahan dan pengobatan abnormalitas ini menggunakan hasil studi eksperimental. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menghilangkan perilaku yang keliru atau tidak pantas dan membentuk perilaku yang baru. Pendekatan perilaku dapat diupayakan dalam usaha penyembuhan berbagai gangguan perilaku dari yang sederhana hingga yang kompleks baik secara individu maupun kolektif. Nah, jadi pendekatan ini itu lebih bersifat direktif dan memberikan arahan kepada konseli dari si konselor. Nah, selanjutnya itu tadi behavioristik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai terapi perilaku kognitif atau kognitif behavioral therapy atau CBT, yaitu salah satu jenis psikoterapi yang memiliki sasaran untuk memperbaiki proses pola pikir atau kognitif dan perilaku seseorang. Terapi ini juga mencermati keterlibatan pasien saat bertatap muka dengan terapis guna menggali penyebab dari kondisi yang dialaminya. Selanjutnya, si pasien itu akan diajak untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang salah. Sebagai contoh, merokok selama ini sering dianggap dapat mengalihkan stres. Teknik CBT ini membantu konseli untuk sadar bahwa pola pikir yang dimilikinya terdapat kesalahan atau kekeliruan dan perlu untuk diubah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konseling dengan pendekatan behavioristik dan kognitif behavioral. Pelaksanaan konseling behavioristik mengedepankan proses belajar, membantu siswa dalam meningkatkan sikap keulatan siswa secara optimal. Siswa belajar untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini, siswa yang kurang memiliki sifat ulet dapat memiliki sikap tersebut, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa untuk mencapai kesuksesan. Memiliki komitmen untuk gigih dalam mengerjakan tugas, baik tugas rumah maupun tugas sekolah. Kemudian juga berusaha untuk selalu berpikir positif tentang keadaan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh terapi konseling yang pernah dilakukan. Nah, dengan demikian tadi bahwa pelaksanaan layanan konseling behavioristik mempunyai peran yang positif dalam meningkatkan sikap keulatan siswa. Dalam hal ini pada penelitian yang pernah dilakukan di siswa kelas 8 di SMPN 3 Batu Kliang Utara Lombok Tengah. Dengan kata lain, semakin intensif pelaksanaan layanan konseling behavioristik di sekolah, tentunya dapat meningkatkan sikap keulatan pada siswa. Selanjutnya mengenai CBT. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Anggraini, itu dijelaskan bahwa adanya peningkatan dalam mengerjakan ujian matematika yang dilakukan siswa kelas 6 SD setelah menggunakan teknik kognitif behavioral therapy karena penurunan kecemasan matematis yang dialami oleh siswa. Nah, jadi setelah terapi, siswa mengalami perubahan saat menemukan soal yang terbilang sulit, maka siswa tersebut akan segera menghentikan pikiran negatif yang muncul. Tes kecemasan yang dilakukan sebelum CBT itu mencapai 75, dan hasil setelah menggunakan CBT mengalami penurunan kecemasan hingga 43. Ini berimbas pada hasil ulangan matematika yang dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan humanistik dan eksistensialisme. Eksistensi berasal dari kata Latin yaitu existere atau yang berarti menonjol atau timbul.
Eksistensi sendiri bukan berarti proses statistik, melainkan melibatkan proses yang namanya coming into being atau becoming, disebut juga menjadi. Secara umum, eksistensi ini merupakan keberadaan, sedangkan khususnya berarti bagaimana cara manusia hidup di dunia. Awalnya, humanistik sebagai sebuah aliran dalam psikologi yang utamanya membahas mengenai kesadaran diri yang tentunya harus dieksplorasi dengan mengoreksi diri sendiri. Aliran humanistik berasal dari kelompok eksistensialisme. Abraham Maslow yang merupakan ahli psikologi, pencetus dari psikologi humanistik, beranggapan bahwa manusia akan selalu memiliki upaya untuk dapat paham serta menerima keadaan dirinya. Yang selanjutnya yaitu ada contoh konseling dengan pendekatan humanistik dan eksistensialisme. Misalkan Adit merupakan seorang mahasiswa kedokteran, Adit berangan-angan menjadi dokter dan mungkin menganggap dirinya sebagai calon dokter. Namun ternyata nilainya ketika lulus dari sekolah kedokteran berada di bawah rata-rata. Terdapat perbedaan antara cara Adit sendiri memandang dirinya dengan bagaimana ia ingin melihat dirinya sendiri. Dan kenyataannya bahwa prestasi akademiknya buruk dapat menyebabkan kecemasan dan trauma pribadi. Ketika proses konseling berlangsung, klien mampu mengeksplorasi keyakinan dan perasaannya secara lebih luas lagi. Klien dapat mengungkapkan rasa takut, bersalah, cemas, malu, benci, marah, juga emosi yang lainnya yang dianggap terlalu negatif untuk diterima dan diintegrasikan ke dalam diri. Melalui terapi ini, orang tidak terlalu bergerak ke arah distorsi dan lebih ke arah penerimaan dan integrasi emosi yang saling bertentangan dan membingungkan. Mereka akan menemukan semakin banyak aspek tersembunyi di dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya ada pendekatan psikologi Islam. Konseling Islam adalah konseling dengan pengaruh agama untuk membantu klien atau konselor memahami diri sendiri, menetapkan tujuan dan makna hidup, membentuk nilai-nilai yang berorientasi pada kehidupan, dan mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hakikat konseling Islam adalah proses pertolongan yang dilakukan secara profesional oleh konselor yang terlatih dan berpengalaman dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalamnya. Proses konseling sendiri bertujuan untuk membantu klien memahami dirinya dan lingkungannya, serta mengenali agamanya, tujuan hidup dan upaya mengembangkan potensi diri secara menyeluruh dan optimal untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan kelebihan dari konseling Islam sendiri yaitu pendekatan ini mencari keselarasan antara prinsip-prinsip Islam dan aspek psikologis. Hal ini dapat membantu individu muslim merasa lebih nyaman mengajari agama mereka. Dan kekurangan dari psikologi Islam itu keterbatasan sumber dan pengembangan ilmu. Meskipun psikologi Islam mengalami kemajuan, namun masih terdapat keterbatasan sumber dan pengembangan ilmu dibandingkan dengan psikologi konvensional. Hal ini mungkin membatasi keragaman pendekatan dan teori. Bagi layanan konsultasi Islam, memandang klien sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan dengan segala kemuliaan yang Tuhan berikan kepada mereka, dan dapat kita simpulkan bahwa hakikat konseling Islam hanyalah membantu individu mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Dukungan yang diberikan kepada individu tersebut berupa pemanfaatan kemampuan atau fitrah yang telah ada dalam diri masing-masing individu tersebut. Selanjutnya, pendekatan psikologi positif. Psikologi positif merupakan perubahan pernyataan dari psikologi yang menekankan pada melihat permasalahan pada diri seseorang menjadi fokus pada potensi positif yang dimiliki manusia. Ini bertujuan untuk mengkatalisasi perubahan dalam psikolog, yang berarti tidak hanya memperbaiki hal-hal buruk dalam hidup, namun untuk membangun kualitas terbaik dalam hidup dan memperbaiki ketidakseimbangan di masa lalu. Konsep psikologi positif menurut para ahli adalah kehidupan manusia akan lebih bermakna apabila sisi positifnya dapat dikembangkan secara maksimal. Sisi positifnya adalah emosi positif. Salah satu aspek dari emosi positif adalah perasaan bahagia yang wujud psikologisnya adalah tersenyum dan ciri-ciri kepribadian yang arif dan pintar mensyukuri. Kedua aspek inilah yang kemudian akan membantu dalam mengembangkan kepribadian tersebut. Psikologi positif terinspirasi dari pendekatan terapi psikologi positif. Psikologi positif merupakan
perubahan pernyataan dari psikologi yang menekankan pada melihat permasalahan pada diri seseorang menjadi fokus pada potensi positif yang dimiliki manusia. Di sini ada karakteristik khusus dan kekuatan psikologi positif. Psikologi positif selalu didasarkan pada sains. Psikologi positif memberi posisi sentral pada karakter, keutamaan, dan kelebihan, sehingga manusia menjadi penentu untuk kebahagiaannya atau ketidakbahagiaan dirinya. Selanjutnya, psikologi positif mempunyai konsep sentral yang dapat menyatukan beberapa penelitian yang berbeda dari beberapa ahli yang berbeda menjadi satu gambaran yang utuh. Konsep yang dimaksud adalah kebahagiaan sejati. Selanjutnya, konseling dengan pendekatan psikologi positif. Penerapan psikologi positif pada pendekatan kognitif psikoterapi herbal ini membantu pasien mencapai kebahagiaan, menyadari kekuatan dan potensi dirinya, serta memberikan dampak positif bagi pasien. Dan terapi mindfulness pada hakikatnya adalah tentang peningkatan kesadaran sehingga individu dapat meningkatkan perhatian yang berdampak pada perkembangan kemampuan kognitif individu. Pendekatan kognitif perilaku meyakini bahwa keyakinan atau pemikiran, perilaku, emosi, dan reaksi fisik saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain. Sayangnya, pendekatan ini mempunyai keterbatasan, yaitu tidak memfasilitasi eksplorasi emosi yang mendasari permasalahan pasien berdasarkan pendekatan perilaku kognitif yang dikembangkan oleh Beck. Pikiran negatif pasien yang dibiasakan mempengaruhi emosinya sehingga menghasilkan perasaan yang lebih negatif. Peran pendekatan psikologi positif dalam pendekatan perilaku kognitif adalah membantu klien menemukan dan memahami kelebihan dan kekurangan pasien, membantu pasien mengatasi kelemahan dan masalah psikologis yang dialami pasien. Masuk kepada pembahasan eklektik. Pendekatan eklektik dalam konseling merupakan satu konsep dalam konseling yang tidak hanya terpaku pada satu teori saja. Jadi dia tidak terpaku secara khusus pada satu sistem, melainkan didasarkan dari berbagai macam ilmu atau pendekatan dalam praktik konseling. Konseling eklektik dapat diartikan sebagai metode dalam konseling dengan menggunakan berbagai macam metode, sistem, pendekatan, pandangan, teori, atau doktrin yang dapat dipilih atau diintegrasikan sesuai dengan keadaan atau memilih untuk yang lebih efektif dan efisien dalam memperluas pemahaman dan menambahkan pilihan untuk penerapannya di dalam konseling. Jadi pendekatan eklektik ini lebih fleksibel untuk digunakan karena memiliki berbagai konsep yang dapat dipilih atau digabungkan, disatukan teori atau pendekatan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dalam menangani kasus di dalam konseling. Ada juga konseling dengan pendekatan eklektik dapat kita ambil contoh dalam sebuah artikel berjudul Konseling Kelompok dengan Pendekatan Eklektik yang Menurunkan Tingkat Stres pada Peserta Didik Korban Bullying. Di pembahasan pada artikel ini ialah menggunakan pendekatan eklektik untuk meredakan stres dan gangguan kecemasan yang membuat para peserta didik sulit untuk berbicara di depan kelas. Adapun hasilnya dari penelitian ini adalah dengan pendekatan eklektik yang digunakan dalam konseling memiliki pengaruh positif, yakni mengurangi tingkat stres dan membantu menurunkan kecemasan berbagai peserta didik.
Dan selanjutnya ada penelitian terdahulu dengan judul Keefektifan Konseling Behavioral, Teknik Modeling dan Konseling Analisis Transaksional, Teknik Role Playing untuk meminimalkan kecenderungan perilaku agresif siswa menengah. Hasil hipotesis pertama adalah teknik modeling konseling behavioral efektif dalam mengurangi perilaku agresif. Hipotesis kedua adalah teknik konseling role playing dan analisis transaksional efektif dalam mengurangi perilaku agresif. Sedangkan hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat perbedaan efektivitas antara teknik modeling konseling behavioral dan teknik role playing konseling analisis transaksional dalam mengurangi kecenderungan perilaku agresif. Yang pertama itu ada konseling behavioral dengan teknik modeling dan kecenderungan perilaku agresif. Temuan ini juga berarti bahwa program yang menampilkan karakter yang memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak berperilaku agresif di televisi, film, dan media sosial lainnya juga efektif dalam mengurangi kecenderungan perilaku agresif pada penontonnya. Kesimpulan ini konsisten dengan pandangan para psikolog behavioral yang menyatakan bahwa cara perilaku dipelajari sama dengan cara perilaku tidak dipelajari. Yang kedua ada konseling analisis transaksional, teknik role playing, dan kecenderungan perilaku agresif. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa konsultasi analisis transaksional dengan menggunakan teknik role playing efektif dalam meningkatkan kemandirian siswa di kelas. Yang ketiga ada konseling behavioral, teknik modeling, konseling analisis transaksional, teknik role playing, dan kecenderungan perilaku agresif. Hasil penelitian mengenai kuatnya pengaruh konsultasi analisis transaksional terhadap perubahan perilaku antara lain ada konsultasi analisis transaksional menggunakan teknik role playing mengurangi tingkat perilaku agresif dari 80% menjadi 45% dalam 2 putaran penelitian tindakan kelas. Konsultasi analisis transaksional berpengaruh terhadap keterampilan komunikasi interpersonal siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Bandar Lampung tahun ajaran 2015-2016. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa teknik konseling behavioral modeling dan teknik role playing konseling analisis transaksional sama-sama efektif dalam menurunkan kecenderungan perilaku agresif pada siswa SMA. Konseling analisis transaksional dengan menggunakan teknik role playing lebih efektif dibandingkan konseling behavioral dengan menggunakan teknik modeling dalam menurunkan kecenderungan perilaku agresif pada siswa SMA. Oleh karena itu, lebih masuk akal jika konseling khususnya konseling behavioral, teknik konseling modeling dan analisis transaksional serta teknik role playing efektif dalam menurunkan kecenderungan perilaku agresif dan semangat pada siswa SMA.